Saudara, baru ni ada TikTokers Indonesia yang kononnya merendahkan bahasa kita. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini sebenarnya gue ketinggalan berita guys. Ketinggalan berita sebenarnya. Sebenarnya video ini yang viral itu udah beberapa minggu yang lalu sebenarnya guys. Cuman gue baru tahu ini. Ada seorang TikToker, entah YouTuber itu dari Indonesia yang datang ke Malaysia. Tepatnya tuh di KLIA guys, dan dia mendarat di KLIA lalu seolah-olah mengolok-olok gitu ya, mengejek atau apa ya, ya setengah menghina lah, ya menghina lah gitu ya, bahasa dari bahasa Melayu atau bahasa yang ada di petunjuk di KLIA tersebut gitu. Jadi ada papan kan, ada papan petunjuk di KLIA itu kan bahasanya bahasa Melayu gitu kan. Ada bahasa yang namanya di Malaysia memakai bahasa Melayu, bahasa kebangsaannya bahasa Melayu. Jadi papan petunjuknya itu ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggris juga guys gitu. Dan yang diketawakan itu adalah bahasa Melayunya guys. Itu kurang ajar banget menurut gua guys. Ya nggak usah gitulah gitu ya. Jadi ada banyak respon sebenarnya dari teman-teman kita yang ada di Malaysia. Gue bukan mau memperpanjang masalah ini, cuman ini gue agar menjadi apa ya, pelajaran buat teman-teman yang mau datang ke negara orang. Walaupun iya itu apa ya, masalah bahasa ataupun masalah ejaan dari bahasa tersebut atau tulisan tersebut, janganlah ejek. Toh itu adalah bahasa-bahasa mereka. Yang paling penting adalah bahasa Indonesia. Apa ya, saham terbesarnya di dalamnya adalah bahasa Melayu. Itu perlu kalian ingat. Atau Anda yang membuat video itu tidak paham dengan sejarah. Itu yang perlu difahamkan buat teman-teman. Ini bukan gua mau mengungkit kembali, tidak. Tapi ini untuk pelajaran buat semuanya yang datang ke Malaysia maupun ke negara-negara lain gitu. Buat teman-teman ini, ya siapa tahu paham gitu ya. Kalau nggak paham ya, kalau nggak mau memahami, kalau nggak mau mengerti gitu, kalau nggak mau berpikir, ya udah terserah kalian gitu. Toh ketika kalian menghina bahasa atau menghina orang, kalian sendirilah yang sebenarnya yang terhina. Teman-teman, ini gua ada videonya. Sebenarnya ini direspon banyak orang guys, oleh orang-orang Malaysia. Ini termasuk dari TikToker Malaysia. Ini dia. saudara, baru ni ada TikTokers Indonesia yang kononnya merendahkan bahasa kita. Dan saya setuju dengan tindakan dia. Tindakan yang peka terhadap bahasa. Tapi saya belum mampu rentak sedegam, langkah sepijak, ulai sebelanga dengan dia. Quran, dia menyatakan ngakak, ketawa ketika melihat perbezaan bahasa kita. Ini tidak perbezaan. Seharusnya bawa sikap proaktif, iaitu pandang dari sudut deskriptif. Dengan cara perkataan yang ada, cari hubungan dan sebab. Jika boleh, cari berdasarkan latar tertentu supaya hasilnya lebih akurat. Dan keputusan yang kita akan terima nanti pasti tidak membuatkan kita tertawa. Ingat dia saudara, bahasa tidak layak untuk kita ketawa, kerana bahasa merupakan lantai penyatuan kita. Buktinya melalui Sumpah Pemuda dalam kutipan ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang perlu kalian ingat adalah yaitu tentang bahasa ya, karena yang digelakkan, ditertawakan di sini adalah bahasa Melayu. Yang dilihat di sana adalah bahasa Melayu. Yang perlu diingat oleh TikToker ini mungkin nggak paham sejarah, nggak paham apa itu bahasa Indonesia, apa itu bahasa Melayu. Yang sebenarnya pendiri Republik Indonesia terdahulu
ialah mau mengangkat bahasa Melayu untuk menjadi bahasa kebangsaan di Indonesia. Namun di situ ada perdebatan karena pendiri-pendiri terdahulu itu tidak mau ada perpecahan dikarenakan bahasa. Itulah kenapa dibentuklah bahasa Indonesia yang sebenarnya itu banyak dari kosakatanya itu banyak dari bahasa Melayu. Kata-katanya itu banyak dari bahasa Melayu dan banyak dari tulisannya itu diambil dari bahasa Melayu. Karena ketika bahasa kebangsaan itu akan menggunakan bahasa Melayu, ditakutkan orang Jawa akan tidak mau gitu kan. Orang Bugis, karena di Indonesia itu banyak sekali bahasa-bahasa yang digunakan di tempat-tempat di negeri-negeri atau di provinsi-provinsi yang ada sekarang gitu. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa yang ditakutkan oleh pendiri bangsa itu adalah itu. Itulah kenapa di dalam bahasa Indonesia sendiri itu paling banyak digunakan kosakatanya yaitu bahasa Melayu. Sebenarnya diambil dari bahasa Melayu. Dulu pernah ada pertemuan yaitu bangsa-bangsa Melayu, termasuklah Indonesia di sana. Ada orang dari perwakilan dari Malaysia, perwakilan dari Brunei, dari berbagai negara yang ada di Asia Tenggara ini yang yang menggunakan bahasa Melayu itu berkumpul di Jakarta, bermusyawarahkan tentang bahasa itu. Itu ada sejarahnya gitu. Kita tidak bisa pungkiri itu semua. Ada sejarahnya dan tertulis terang di sejarah kita gitu. Namun pendiri bangsa kita tidak menginginkan perpecahan itu. Akhirnya diadakanlah musyawarah dan dapatlah sebuah nama yaitu Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Di mana bahasa Indonesia dinamakan bahasa Indonesia itu kata perkatanya itu diambil, tapi yang paling banyak itu di dalamnya itu adalah bahasa Melayu. Namun kata perkatanya itu banyak diambil juga dari bahasa-bahasa lain. Contohnya dari bahasa Jawa, dari bahasa Bugis, dari bahasa Minang. Pokoknya dari bahasa-bahasa yang ada di Indonesia itu diambil sedikit demi sedikit gitu. Itulah kenapa perbedaan dari Melayu yang ada di Malaysia dan Melayu yang ada di Indonesia itu berbeda guys. Karena banyak dari kosakata kita itu dicampurkan dari bahasa-bahasa yang ada di suku-suku lain gitu, kalau kata orang Malaysia itu bangsa-bangsa lain gitulah, dari suku-suku lain itu dicampurkan. Itulah kenapa perbedaannya. Dan boleh jadi bahasa yang kita gunakan setiap harinya itu lucu atau lawak menurut orang-orang Malaysia karena mereka tidak pernah mendengar atau jarang mendengarnya, jadi merasa wah ketawa gitu ya. Seperti contohnya pusing. Pusing ini kalau kata orang Indonesia itu pening kepala. Tapi kalau kata orang Malaysia pusing itu ya pusing atau mengelilingi sesuatu gitu. Itu udah jadi gelak, jadi bahan ketawaan. Itu satu contoh aja, pusing. Itu sudah menimbulkan perbedaan dari kita gitu. Pusing itu dari kata mana? Kalian bisa lihat dari kata mana? Apakah dari kata Melayu? Enggak. Pusing menurut bahasa Melayunya itu mengelilingi sesuatu gitu, berkeliling gitu. Itu bahasa Melayunya. Tapi pusing menurut bahasa Indonesia adalah sakit kepala. Jadi teman-teman, itulah. Jadi kita nggak perlu menertawakan bahasa orang lain karena bisa jadi bahasa yang kita gunakan setiap harinya atau bahasa yang kita gunakan itu menjadi bahan ketawaan atau gelak dari orang lain gitu. Ya itulah perbedaan. Untuk apa kita menertawakan orang lain, menertawakan bahasa orang lain, apalagi mengejek atau menghina, sedangkan bahasa kita itu menurut orang lain juga lucu gitu. Jadi nggak usahlah dibuat menjadi bahan untuk mengejek. Apalagi kita ini seberjiran loh, serumpun. Untuk apa kita saling mengejek, apalagi tentang bahasa, saling klaim bahasa ini diklaim lebih ini, bahasa ini diklaim lebih ini. Waduh, nggak ada gunanya guys, nggak ada gunanya. Toh belum tentu bahasa kita itu yang paling benar dan bahasa orang lain yang paling salah. Itu adalah memang real dan kenyataan. Toh kita tidak tahu sebenarnya bahasa kita itu dari mana. Sebenarnya
bahasa orang lain itu dari mana, kita pun belum tahu, dan kita tidak bisa mengklaim bahwa itu bahasa kita dan itu bahasa orang lain. Kita bangga dengan bahasa Indonesia dan orang Melayu bangga orang Malaysia bangga dengan bahasa Melayunya. Kita harus saling menghormati itu semua, saling melihat bahwa itu adalah kehormatan untuk mereka dan kita harus menghormati, dan sebaliknya bahasa kita adalah kehormatan untuk kita. Pastilah orang lain menghormati kita ketika kita menghormati orang lain dengan bahasanya. Untuk ya, kalau kita tidak bisa menghormati bahasa orang lain dan kita mau bahasa kita dihormati, jangan harap karena kita sedang mengejek orang lain dan merendahkan bahasa kita sendiri sebenarnya. Ketika kita merendahkan orang lain, ketika kita merendahkan bahasa orang lain, di saat itulah kita sedang merendahkan diri kita dan kita sedang merendahkan bahasa kita. Guys, itu adalah pesan yang sangat menyentuh, guys. Jadi buat teman-teman ini sebenarnya harus kita, ya bukan kita semua, tapi kami juga di sini. Saya sebagai Romlia Pratama perlu belajar banyak. Saya bukan orang pandai, saya hanyalah seorang yang kurang berpengalaman, jadi menambah pengalaman, tapi setidaknya saya bisa memberikan sesuatu buat kalian, guys. Teman-teman, jangan saling menghina dimanapun kalian berada, walaupun di komen atau di apapun semuanya. Apa yang kalian mau hinakan? Toh ketika kalian menghinakan negara orang, ketika itulah kau sedang menghina negaramu sendiri gitu. Kenapa? Karena kita yang kalian hina Malaysia, kita ini sebenarnya levelnya tuh masih di bawah Malaysia, guys. Ngapain kita harus menghina Malaysia? Aduh ya Allah, dari dulu kita hidup bergantung sama Malaysia. TKI kita berapa juta dari semenjak dahulu sampai sekarang yang bekerja di Malaysia. Bahkan sampai sekarang tuh masih ada orang-orang yang dulu masih ada yang bekerja di sini sampai tua di sini, guys. Gitu. Kenapa? Iya, karena kita membutuhkan pekerjaan, membutuhkan penghasilan. Itu artinya Indonesia butuh dengan Malaysia, dan juga sebaliknya Malaysia butuh dengan Indonesia, guys. Jadi janganlah terlalu ini. Kadang kita itu terlalu berlebihan ya sama tetangga kita ini, sama Malaysia ini gitu. Padahal mereka ini dari dulu tidak henti-hentinya menolong kita. Kita saat kesusahan kesusahan pekerjaan, kesusahan ekonomi di Indonesia. Indonesia minta tolong ke Malaysia, itu ada sejarahnya, minta tolong ke Malaysia untuk mengirim tenaga kerjanya ke Malaysia. Akhirnya apa? Kebetulan Malaysia juga butuh pekerja asing dari luar. Maka diterimalah oleh Malaysia dan kita akhirnya bekerja di sini. Itu bukan hal yang kecil, guys, hal yang besar yang perlu kita syukuri, yang perlu kita berterima kasih kepada Malaysia. Kurang apa coba? Bener, guys, kita itu sudah ditolong sama Malaysia sebenarnya. Coba negara-negara seperti Malaysia dan negara-negara lain tidak mau menerima TKI kita, mau jadi apa orang Indonesia? Coba bayangin dari dulu, coba. Mau jadi apa orang Indonesia? Karena kebanyakan orang-orang yang bisa meningkatkan ekonominya itu merantau ke Malaysia salah satunya, dan juga ke negara-negara lain. Tapi paling banyak yang perlu jadi catatan adalah paling banyak orang Indonesia merantau ke Malaysia ini. Itu adalah fakta dan kenyataan. Tidak bisa dipungkiri itu semua. Jadi untuk apa kita menghinakan Malaysia, mencaci Malaysia? Toh kita sebenarnya harus berterima kasih sama Malaysia. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat, guys.